Halo netizen, kali ini kita ada Nissan Murano tahun 2005. Nah, ini adalah sebuah SUV dari Nissan yang waktu itu adalah sebuah model baru ya. Jadi ini generasi pertamanya Murano yang difokuskan untuk pasar-pasar Amerika yang demen SUV-SUV gede, cc gede, kalau bisa di atas 3000 cc ya. Dan sebetulnya mobil ini tuh nggak masuk secara resmi di Indonesia, cuma waktu itu kan importir umum lagi mulai berjaya-jayanya ya di awal tahun 2000-an. Dan ada beberapa importir umum yang masukin Murano dari Jepang ke Indonesia. Jadi dia tuh walaupun main fokusnya buat pasar Amerika, tapi di Jepang itu juga sempat dijual. Dan kebetulan ini yang versi 2500 cc ya, karena ada dua tipe mesin, sorry. Dia ada dua tipe mesin, 2500 cc dan 3500 cc V6. Dan ini mobilnya lagi dijual di EV atau sales bursa mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah ya, atau di spanduk yang ada di tiang atau di atas itu. Oke, ini kuncinya dia simple sekali. Untuk yang versi 2500 cc ini kayak kunci Livina atau X-Trail seangkatan juga ya, tapi dia ada tombol remote-nya di bagian situ. Dan untuk di dalam ini dia interiornya warnanya full black di bagian bawah. Untuk atasnya dia warna silver plafonnya. Jok pengemudi dia sudah elektrik, bisa diatur. Ada height adjuster juga, naik turun, dan bisa recline. Udah pakai kulit juga yang super empuk. Oke. Key buzzernya juga tipikal Nissan banget ya, yang bunyi kayak waker gitu. Oke, yuk langsung kita nyalain aja mesinnya. Oke, mulus sekali. Nah, pas starter itu ada animasi layar tengahnya gitu ya, dengan logo Nissan. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan seperti biasa kita akan bahas setirnya dulu. Untuk setir dia ini modelnya beda sendiri dibandingin Nissan yang lain ya. Kayaknya nggak ada Nissan yang lain yang seangkatan gitu yang setirnya mirip-mirip seperti si Murano ini. Dia sudah kulit. Dan untuk pengaturan dia cuma tilt only, yang modelnya tuh kayak per gitu ya. Jadi dia kalau tarik ini dia langsung angkat. Dan untuk nuruninnya itu dia harus pakai tangan satunya untuk menurunin setirnya. Dia ada tombol ini juga nih buat audio, steering switch buat volume, ganti mode, power buat volume. Aduh, Diana Ross lagi lagunya enak. Dan ada klakson lengkap dengan airbag, sama di bagian setirnya ini ada kayak trim-trim silver gitu yang kelihatan lebih upmarket juga. Di belakang setir ini ada tuas lampu yang sudah auto headlights juga, switch fog lamp integrated. Terus di bagian sebelah kiri ini untuk tuas wipernya juga ini common parts seperti Nissan kayak Livina atau Evalia gitu ya. Ada switch intermittent timer, switch wiper belakang. Dan di bagian instrument cluster juga dia tuh latarnya keren ya, kayak latarnya tuh flat warna orange, tapi backlightnya tuh jadi lebih nge-pop up gitu loh warnanya, biar lebih kereng. Jadi lucu aja gitu di instrument clusternya ini. Dan dia tuh kayak dikelilingin sama bezel yang kelihatannya tuh instrument clusternya tuh model floating gitu loh. Padahal dia kayak instrument cluster biasanya yang duduk di dashboard gitu ya. Cuma dia nggak ada tudungan yang nyatu ke dashboard, biar kesannya tuh si instrument clusternya mengambang. Ada tachometer, speedometer, karena ini yang versi JDM dia cuma 180 km per jam. Terus di bagian bawah ada odometer sama trip, dia sudah 127.000 km. Di sebelah kanan ada temperatur mesin dan fuel gauge, sama ada gear indicator. Terus di bagian sebelah sini tuh ada tombol hazard. Dan di sebelah kanannya itu ada buat brightness panel instrumen. Jadi tombolnya ini kayak bikin instrument clusternya floating ya. Dan ini untuk ngatur trip A sama trip B nya. Lanjut ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup juga flapnya. Di bagian bawahnya ada pengaturan untuk headlamp leveling, serta ada kotak sikring di bagian bawahnya. Untuk pedal-pedal dia masih model gantung. Dan untuk parking brake-nya dia model injek seperti ini ya. Ada footrest di sebelah kiri. Dan di bagian pintu dia sudah soft touch. Di armrest juga
dia soft touch walaupun nggak empuk-empuk banget. Handle ada aksen silvernya dan ada window lock, central lock, auto up down power window di sisi pengemudi aja. Dan door pocketnya juga ini dia tuh kayak bisa di extend gitu ya, cuma ini lagi copot, lagi dibenerin juga. Dan ada lampu di pintu serta audionya juga udah pakai Bose audio system. Lanjut ke atas, dia ada sun visor pengemudi yang ada card holder, terus ada cermin serta ada lampunya, cuma lampunya lagi mati. Di sini ada warning tentang airbag yang masih bahasa Jepang, ada grab handle dan seat belt ini hat adjuster. Dan kemungkinan ini tipe terendah ya, jadinya di sini tuh kayak ada simbol airbag yang ditutupin gitu. Jadi ini cuma dual airbag dan ada lampu kabin atau lampu baca di tengah sini, spion tengah manual dimming, serta ini dia sunroofnya lucu ya mekanismenya. Jadi dia step by step gitu loh. Jadi bisa buka segini, 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 atau fullnya segini. Dan penutupnya tinggal dorong ke depan aja. Sama di sebelah kanannya itu ada tombol buat buka mode ventilasi ya. Plafonnya juga bisa ditutup secara manual. Di belakang ada satu buah lampu yang masih halogen. Untuk sun visor kiri juga sama, ada cermin sama lampunya cuma lagi mati. Ada grab handle, headrest ini juga bisa di adjust naik turun. Dan untuk head unitnya juga ini dia model head unit index gitu ya, yang ini juga masih bahasa Jepang. Serta di bagian FM dia tuh cuma bisa 76 sampai 90 derajat lagi 90,0 MHz. Jadi dia masih pakai head unit yang spesifikasi Jepang dengan input frekuensi radio Jepang yang beda sama frekuensi Indonesia ya. Dan kerennya juga di bagian sini tuh ada kamera untuk side blind ya, di sini tulisannya. Jadi kalau dipencet, ini kadang mau kadang enggak sih, dia tuh ada kamera di bagian bawah spion tengah gitu loh. Jadi pas kita nyalain dia ada nyorot ke roda depan gitu buat kita ngelihat ya, istilahnya kayak curve view biar kita ngegrepesin pelek depan kiri. Dan di sini juga ada beberapa tombol lagi, kayak ini buat tombol home gitu tuh. Ini apa ya, settingan TV mungkin. Masih bahasa Jepang semua sih. Ini ada jadi oranye gini, mungkin night mode kali ya. Terus atasnya nggak tahu apaan. Ini nggak tahu apaan. Sebelahnya ini apa ini? Oh, ini buat bass treble. Terus yang sebelah kiri ini untuk set dan ada gambar kap mobil kebuka. Bawahnya juga ada set lagi. Pokoknya begitu dah. Jadi ini masih spek JDM yang masih bahasa Jepang juga di beberapa settingan. Di bagian bawahnya juga ada shortcut ke CD, mini disc, aux, FM, AM, dan buat TV juga ada setting jam di sini. Dan ini kayak buat shortcut ke radio AM, FM gitu ya. Di bagian bawahnya ada 2 input CD ya di sini, satu lagi untuk mini disc, dan ada knob-knob buat volume, terus ganti track atau ganti source channel ya. Untuk AC-nya juga dia tombolnya cuma di bawah ini aja, dia sudah dual zone. Yang displaynya juga ada di bagian layar atas ya. Di sini untuk temperatur penumpang ada defroster depan, defogger belakang, arah AC sirkulasi udara. Ini untuk ngaktifin dual zone ya. Yang ini nih yang ada lampunya nih. Ini untuk dual zone, yang ini untuk arah AC-nya. Coba ke muka, ke kaki doang. Fan speed di sini, auto climate, mode AC. Di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi, dan ini kerennya kalau AC center console model begini tuh kayak floating gitu ya, atau mengambang. Dan ada pengaturan spion yang uniknya tuh ditaruh di sini ya. Ini juga panelnya kayak punya Livina gitu. Terus ada buat mode transmisi juga ya. Di sini ada buat snow mode yang akan menjinakkan transmisi biar memudahkan kita dapat traksi di jalanan yang bersalju, atau power mode biar dia akan menahan shifting time di RPM yang lebih tinggi.
Untuk transmisinya juga sebetulnya kalau di Wikipedia ya, kalau gue baca-baca, dia transmisinya cuma satu jenis, yaitu transmisi CVT aja. Dan emang kalau yang versi 3500 cc itu dia pakai CVT. Cuma kalau di 2500 cc ini dia layoutnya tuh kayak Matic konvensional gitu ya, PRND 321. Atau mungkin emang ini CVT, cuma dia layout gearboxnya tuh emang kayak 4 speed automatic gitu. Jadi ini ada CVT tapi ada 3 fixed ratio yang bisa diatur, tapi bukan model yang plus minus kayak Tiptronic gitu ya. Mungkin ada yang lebih paham tentang transmisinya Murano yang versi 2500 cc, bisa komen di bawah aja, silakan. Dan ada 2 buah tempat kecil lagi ini yang dilapisin bludru. Ini bukan asbak ya, karena ini dalamnya bludru, jadi jangan taruh abu rokok. Serta di belakangnya ini ada 2 buah cup holder yang ini bisa ditutup. Dan kalau ditutup ini kayak panel silvernya tuh lumayan bagus gitu warnanya. Untuk center console ini juga bisa di adjust maju mundur ya. Ada tombolnya ini di depan, dia ada 2 step gitu. Dan untuk membukanya itu dari tombol di samping. Di dalam sini ada tempat penyimpanan yang ini bisa dilepas, box ini nih. Jadi kalau dilepas, nah itu dia lebih dalam lagi itu. Nih ya, bisa dilihat ini buku manualnya, masih bahasa Jepang juga, jadi emang ini itu CBU ya. Sama ada 1 buah power outlet di dalam sini. Oke, ini kita balikin lagi. Boxnya ini ditutup ininya juga ada strap gitu ya, jadi kalau naruh kotak tisu yang plastik itu ini bisa disimpan di dalam sini. Lacinya juga bisa dikunci ya, ada lubang kunci di sini. Dan untuk di sebelah sini ada glove box yang soft opening, dalamnya juga dikasih bludru dan ada airbag untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakang ya. Nah, untuk di kabin belakang ini dia jauh lebih gede dan jauh lebih lega dibandingin kabin belakangnya X-Trail ya, karena dia tuh kelasnya di atas X-Trail dan dia mengejar kemewahan ala Amerika. Jadinya ini lega banget. Ini adalah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm dan legroomnya tuh lega ya, padahal ini cuma mobil 5-seater gitu ya. Di sini ada seat back pocket di belakang jok depan, dan ada input aux yang ini nggak tahu standar atau bukan, yang kelihatannya sih kayaknya bukan ya. Sorry, bukan aux, ini kayak AV in yang buat main PS gitu. Dan di bawahnya ada 2 buah cup holder. Terus di bagian belakang pilar base ini juga ada ventilasi AC ya, walaupun dia bukan di belakang center console, tapi tetap dikasih AC untuk penumpang baris kedua. Di atas dia ada lampu baca buat penumpang belakang, di kanan kiri juga ada, dan ada grab handle sama ada gantungan. Terus untuk di pintu dia ini soft touch, di sini plastik, di armrest dia soft touch, ada door pocket kecil banget dan ada reflektor di pintu atau mungkin lampu yang lagi mati, dan ada cover speaker ya. Terus di sini seatbeltnya pun juga bisa dinaik turunin, dan lucunya dia modelnya miring gini ya, tapi tetap bisa dinaik turunin, ini keren sih. Dan untuk jok tengahnya ini yang posisi paling tegak ya, bisa kelihatan nih perbedaannya antara yang paling tegak sama yang paling rebah. Armrest ini tebel banget busanya, walaupun gak ada apa-apanya ya, cuma beneran buat naruh tangan doang, gak ada cup holdernya. Headrest ini juga masing-masing bisa di adjust naik turun. Seatbelt tengah juga 3 titik ada di plafon atas ini. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Nissan Murano ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke chrome mesinnya dulu ya. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini adalah yang versi 2500 cc. Jadi ini mesin yang sama persis seperti di Nissan X-Trail. QR25DE 2500 cc 4 silinder, tenaganya 175 HP dan torsi 244 Nm. Dan untuk yang versi Amerika itu lebih banyak yang versi 3500 cc V6 yang kodenya itu VQ35DE. Jadi itu mesinnya sama persis seperti Nissan 350Z, cuma di melintangin aja ya posisinya. Dan kalau yang 3500 cc itu juga ada yang versi all wheel drive. Tadi ya transmisinya dia CVT ke roda depan untuk yang unit ini. Dan ya mesin ini sih sebetulnya reliable banget ya. Jadi dari tahun 2003 kan mesin ini, atau 2004 gitu ya.
hampir nggak ada perubahan sama sekali, paling cuma perbedaan di settingan emisi atau tuningan mesin. Dan ini harusnya ada hidroliknya, cuma hidroliknya udah lemah, jadinya ini gue tahan pakai tangan. Dan untuk rom mesin ini juga ya ini tipikal Nissan yang covernya itu rapi. Dan oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan untuk tampilan depannya si Nissan Murano ini jauh banget dibandingin X-Trail yang kalau di generasi pertamanya itu dia mengotak banget ya. Di Murano generasi pertama ini dia membulat dan cenderung kayak mobil SUV yang mewah gitu. Jadi kalau diibaratin ini kayak Harrier-nya dari Nissan ya. Karena di Amerika pun dia juga saingannya tuh sama apa namanya ada salesnya IF. Ini tuh saingannya kayak Lexus RX lah kalau di sana. Jadinya emang sengaja dibikin bongsor dan mewah gitu ya. Bahkan grillnya ini juga dia tuh chrome-nya tuh kayak dark chrome tapi tetap kinclong gitu ya, dengan logo Nissan yang bold di tengah. Untuk lampunya juga dia sudah pakai proyektor xenon HID. Sennya dari sisi dalam dan ada lampu senja di atasnya, sama ada side marker atau reflektor yang warna ember di samping. Fog lamp di bawah halogen. Untuk velgnya juga ini unik, dia palang 6 gitu yang tebel-tebel dan dopnya itu di cover. Jadi bautnya itu ditutup dop. Dan apa namanya nih, bannya dia Bridgestone Dweller Highway Terrain yang ukurannya 265/60R 18. Gede banget. Rem depan belakang udah disc brake, serta di bagian fender ini ada lampu sen, masih halogen. Terus handle-nya juga udah chrome, serta kacanya juga beda ya. Ini kaca depan kelihatannya terang. Untuk kaca belakangnya dia udah pakai privacy glass, jadi lebih gelap. Ada roof rail yang cukup simple di atas, serta ada antena short pole di bagian atas itu kayak antenanya Livina ya. Terus untuk lampu belakangnya juga ini modelnya tuh ngalir, dan kalau diperhatiin dia tuh full merah ya. Bahkan sennya aja tuh dia kedipnya merah. Jadi kayak USDM banget lampu belakangnya. Yang sennya itu juga warna merah. Tuh ya. Lihatnya lucu gitu ya, kayak sennya Opel Blazer yang suka dijual di Indonesia. Emblemnya di sini ada emblem Murano, ada emblem Nissan yang gede, terus ada wiper di belakang, sama ada defogger belakang, ada hammer stop lamp juga di atas. Di bagian bawah ada efek underguard warna silver dan ada 2 buah knalpot ya. Dan di belakang ini tombolnya udah pakai elektrik. Ini kita buka aja, cuma ini shocknya berat sekali. Nah, ini bagasinya dari si Nissan Murano ya. Jadi sebetulnya ini shocknya lagi lemah ya, jadi makanya ini gue tahan pakai satu tangan. Dan ini bagasinya tuh dalam banget loh, karena dia SUV bongsor tapi 5 seater, jadinya tuh bagasinya lega banget. Dan kalau dilipat dia formatnya 40-60 yang bisa rata lantai sampai ke depan. Di bagian sini juga ada partial shelf. Terus kalau kita lihat di sini tuh ada power outlet 12 volt, dan uniknya ini ada handle untuk ngelipat jok baris keduanya tuh langsung rata. Di sebelah kiri juga sama nih. Ya, headrest agak ganjel, ya udahlah. Di bagian bawah partial shelf ini ada ini bukan partial shelf, lantai bagasi itu ada tempat penyimpanan kecil, sama ada ban serep yang ukurannya temporer. Sebentar, ini berat banget. Dia harus gue tahan pakai punggung. Dan di bagian cover ininya nih, door trim dari pintu bagasi juga ada lampu lagi ya. Oke, yuk kita tutup aja. Untuk lampu mundur juga lucu ya, dia diapit di tengah gitu ya, mengapit bracket plat nomor yang itu juga ukurannya Jepang banget nih. Makanya untuk cover plat Indonesia dia tuh agak bengkok ya. Jadi kalau mau rapi tuh harus bikin plat kecil yang kayak buat Toyota Starlet gitu. Oke, cukup segitu aja untuk review dari Nissan Murano tahun 2005 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di EFV Auto Sales Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.